Dia bilang dia mencintai gadis ini sepanjang hidupnya. Tapi masukkan 20 obat tidur ke dalam gelas. Lalu tuangkan setengah gelas anggur. Gadis itu masih tidak tahu apa-apa. Dalam sekali teguk, dia meminum beberapa gelas anggur yang dicampur dengan obat. Sampai dia pingsan, drama baru saja mulai. Memandangi wanita yang terbaring di tempat tidur, sorot mata pria itu tak lagi penuh kasih sayang. Sebaliknya, itu semua adalah kebencian. Setelah itu, dia mengeluarkan kawat baja yang telah dia persiapkan sebelumnya. Sesuaikan terlebih dahulu kekuatan tangannya untuk menggigit gigi dan gunakan kekuatan yang kuat. Mencengkeram leher gadis itu erat-erat. Dia awalnya sudah minum dan tidur, hanya bisa dicekik tanpa daya sampai mati. Biasanya saat pelaku merenggut nyawa korbannya, pasti akan melarikan diri dari tempat kejadian. Namun pria ini malah melakukan hal sebaliknya. Tanpa kebingungan, dia melepas jaketnya, menata ulang tembok rumah korban. Kemudian dia berfoto bersama tim sepak bola di TV, yang membuat bulu kuduk orang berdiri dan dia bahkan bisa tertawa. Ini bukti yang tidak ada di tempat kejadian, dia mengarangnya sendiri. Dia lalu meletakkan kembali benda-benda yang ada di ruangan itu, termasuk gelas anggur, dengan sampah di dalam rumah. Lalu membungkus tubuh gadis itu dan membersihkannya. Terakhir, dilanjutkan dengan pembuangan jenazah. Triknya seperti yang ada di buku pelajaran. Bahkan para pembunuh yang rutin membunuh orang pun tidak terampil seperti dia. Pertama, pelaku mengeluarkan lemari yang telah disiapkan sebelumnya. Lalu cetak jari gadis itu di pinggir lemari kayu. Kemudian gantungkan kawat baja tersebut pada dahan pohon. Setelah mengatur posisinya, dia menggantung tubuh gadis itu untuk berpura-pura bunuh diri. Lalu menggunakan bensin untuk membakar seluruh sidik jarinya. Kebakaran terjadi dan membakar segalanya. Tapi masih belum cukup, karena ingin menghancurkan semua bukti. Satu-satunya barang bukti telepon juga dibakar. Dia bahkan tidak ketinggalan baju baru yang dibelikannya juga. Hanya melihat pria itu melepas jas dan pakaiannya, lemparkan ke dalam api yang menyala-nyala itu. Hal yang paling aneh adalah, celana segitiga telah mengikutinya selama 3 tahun. Ia tak segan-segan melepasnya dan membuangnya ke dalam api. Tunggu hingga keesokan harinya hingga polisi tiba di lokasi kejadian. Depan tubuh korban, ada juga sidik jari yang tertinggal di lemari kayu itu. Tidak dapat menemukan bukti lain. Satu-satunya hal yang dapat membuktikan identitas korban, itu adalah kartu identitas di badannya. Mungkinkah pemain cello Xiao Sui? Itu benar-benar dia. Aku dan dia kuliah di universitas yang sama. Bolehkah menyentuh bukti secara sewenang-wenang? Trainee Gusan pertama kali tiba di tempat kejadian, dimarahi oleh ilmuwan forensik Lu. Kemudian melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuh, ilmuwan forensik Lu menebak waktu kematiannya adalah dari jam 11 tadi malam. Ada jalan raya di dekatnya. Karena memeriksa apakah ada kamera di sekitar, kepala tim menyuruh staf untuk memeriksa petunjuk. Kembali ke departemen forensik untuk memeriksa tubuh korban. Mereka menemukan tidak ada luka di tubuh korban. Luka yang fatal adalah luka di bagian leher. Ikuti petunjuk itu. Mereka menduga hal ini disebabkan oleh kawat baja. Dari sudut pandang ahli, mereka mengetahui proses penyerangan pelaku. Tapi bagaimana cara menemukan pelakunya, adalah masalah yang paling sulit. Karena tidak ada petunjuk di tempat kejadian. Demi kasus ini cepat terselesaikan, ilmuwan forensik Lu menyuruh pekerja magang untuk mencari cello. Melalui inspeksi, dia mendeteksi materi pada senarnya, identik dengan luka di leher korban. Yang pasti dia terbunuh oleh senar itu. Sesuai dengan tata letak adegan, ilmuwan forensik Lu membenarkan bahwa Xiao Sui dibunuh olehnya. Dapat mengidentifikasi nyawa korban ini diambil olehnya. Jika itu adalah bunuh diri, jadi tidak boleh ada bekas apapun dari sepatunya. Selain itu bangku, meski memiliki sidik jari korban, tapi lokasinya tidak tepat, bukan seperti yang dibawa oleh korban, tapi seperti ada yang sedang memegang tangan korban, sengaja menekan di sana. Penilaian kedua orang tersebut identik dengan proses pelaku melakukan kejahatan, tapi karena proses penemuan jenazahnya sangat jauh, tidak punya kamera, lalu lintas di dekatnya terlalu padat, tidak dapat menemukan petunjuk berguna. Semakin sulit adalah, senar yang mencekik korban juga belum ditemukan. Keesokan harinya, Kapten Luo pergi ke perusahaan Xiao Sui untuk menanyakan perwakilan pihak lain. Tapi pihak lain mengatakan dia tidak melihatnya selama beberapa hari. Polisi yang berpatroli di ruang pemeriksaan juga tidak tahu apa-apa. Sesuai yang ada di kamera, mereka baru mengetahui bahwa pada pukul 16.21 Xiao Sui meninggalkan hotel. Kemudian mereka mendatangi asisten korban. Melalui keterangan asisten pada hari kejadian, Xiao Sui diganggu oleh seorang penggemar. Keduanya pun sempat adu mulut. Melalui investigasi dari kamera, polisi menemukan bahwa nama penggemar tersebut adalah Gusu. Tapi saat diinterogasi jawabannya salah total. Jelas dia bertengkar dengan Xiao Sui. Keduanya bahkan berkelahi, tapi di kantor polisi dia bilang tidak ada hal seperti itu. Pada hari kejadian itu terjadi, Gusu di rumah sebenarnya punya alibi.
Pada saat yang sama, ilmuwan forensik Lu juga punya terobosan di sini. Sesuai dengan apa yang dia katakan, gigitan di wajah Xiao Sui disebabkan oleh seekor monyet. Jadi kemungkinan besar senar tersebut akan terbawa oleh kera. Oleh karena itu, polisi mengirimkan sejumlah besar orang ke pegunungan untuk mencari. Akhirnya tak jauh dari lokasi kejadian, sudah menemukan senarnya.